Di atas Yesus kamu aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rela runtuh. Kita berdoa. Ibadah persiapan ujian untuk kelas 6 yang berjumlah 33 siswa-siswi pada SD Impres Bethlehem pagi hari ini di tempat ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Hamba habiskan dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Allah Roh Kudus. Kalau mereka tidak tamat SD, mereka tidak akan bisa masuk SMP. Mereka gagal di SD, mereka tidak akan bisa jadi tentara. Walaupun sekarang ada paket-paket banyak sekali. Tetapi semua kita yang pasti bahwa memiliki satu kerinduan dan selalu membawa anak-anak kita di dalam doa supaya mereka diperhatikan Tuhan secara khusus. Bapak, Mama, Dewan Guru dan semua anak-anak, waktu kita mulai menyebutkan anak-anak kita di dalam doa dan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, membawa cita-cita anak-anak kita di dalam doa di hadapan Tuhan, maka 10-20 tahun ke depan kita akan lihat harga yang telah kita bayar hari ini. Kalau mungkin ada anak-anak yang setelah kita tanya, kakak Eli mau jadi apa? Jadi polisi. Mama Vera harus mulai berdoa dan sekarang, Tuhan, Eli mau jadi polisi. Dan ini dasar, sekolah dasar adalah dasar. Bukan saja untuk anak-anak, tapi juga kita untuk orang tua. Membawa mereka dalam doa di hadapan Tuhan. Dan untuk semua anak-anak secara khusus 33 anak, kalian tidak boleh takut menghadapi ujian. Karena kalau Tuhan sudah menolong dari kelas 1 sampai kelas 6, maka Tuhan akan menolong supaya anak-anak ini bisa tamat SD. Tidak pernah ada sejarah mencatat 20 tahun juga, usia 20 tahun orang itu masih ada di SD. Kadang-kadang hal ini kita lupa syukuri. Tidak pernah tercatat ada orang usia 20-30 tahun yang masih ada di SD. Itu karena apa? Tuhan yang menyertai. Sehingga usia untuk mengakhiri SD, mereka boleh melewati dengan baik. Dan melanjutkan pendidikan di tahap-tahap yang selanjutnya. Takut akan Tuhan, yaitu kita adalah ibadah persekutuan dengan Tuhan. Membangun doa dengan Tuhan. Dan yang bagian B dan ayat yang ke-7, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya balik ayat ini, supaya kita memiliki pengetahuan hikmat, maka kita tidak boleh hina didikan dan tidak boleh hina hikmat. Berbicara tentang hikmat itu datang dari Tuhan, didikan itu Tuhan pakai orang tua, pakai dewan guru, pakai teman sahabat untuk memberikan ajaran-ajaran didikan-didikan yang baik kepada kita. Karena itu bagian yang ketiga, tidak boleh hina didikan dan tidak boleh hina juga, tidak boleh hina hikmat dan tidak boleh menghina didikan. Kadang-kadang anak-anak kalau sedikit melenceng, ada nasihat, ada peraturan-peraturan yang kena, itu disuruh mengadu di Bapak Mama semulai salahkan pihak sekolah. Kenapa saat anak kena cubit di telinga? Saat di rumah saya tidak pernah cubit di telinga. Kita tidak setuju dengan didikan yang dikasih pihak sekolah kepada anak-anak kita. Akhirnya semua sudah salah. Sekolah bisa dibawa ke pemerintah. Mau datang di sekolah juga hati tidak enak. Karena tidak nyaman dengan guru yang kemarin cubit kita ke anak. Padahal kalau kita lihat, mungkin dia sedikit keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah. Baju mungkin dia bisa lepas-lepas. Dia datang tidak pakai sepatu, harus pakai topi tapi dia ketinggal, atau mungkin ada hal-hal lain. Ada didikan, ada ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan melalui guru-guru di jam sekolah. Jam-jam tertentu itu anak-anak ada di sekolah menjadi tanggung jawab dewan guru untuk mendidik anak-anak kita, dan yang pasti didikan baik, didikan benar, didikan bermanfaat yang diberikan untuk anak bangsa. Karena itu kita tidak boleh menghina didikan, tidak boleh menghina hikmat. Karena dikatakan kalau kita yang hina didikan, kita yang hina hikmat, itu kita orang bodoh. Kalau orang bodoh berarti dia tidak pernah sekolah.
Kalau orang sekolah tapi kalau mereka mau bodoh itu sesuatu sebutan yang juga memang cukup tidak nyaman. Karena itu semua kita membutuhkan hikmah, terkhusus untuk anak-anak kita berdoa hari ini takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Dan juga hikmat itu datangnya dari Tuhan, pengetahuan datangnya dari Tuhan, dan kepandaian datangnya dari Tuhan. Karena itu menghadapi ujian khusus untuk 33 anak, pegang teguh janji firman Tuhan. Dengan lapang dada, terutama untuk anak-anak, bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagimu, bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari yang ada di depan. Tuhan memberkatimu untuk meraih cita-cita. Takut Tuhan, di mana saja Tuhan kamu berada. Bapak Mama tidak lihat ada di mana tempat bermain, berkumpul bersama-sama. Bapak Mama tidak mengawasi, tidak mengontrol, guru-guru tidak mengawasi, tidak mengontrol. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa di mana saja Tuhan akan melihat. Sehingga setiap aktivitasmu harus ada dalam awasan, ada dalam tuntunan, ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan. Sehingga hidupmu memuliakan Tuhan, maka kalian tidak akan khawatir tentang hari depan. Karena hari depan yang penuh pengharapan ada di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan memberkati firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa khusus untuk 33 siswa-siswi yang akan masuk dalam ujian untuk 1-2 waktu yang ada di depan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami duduk diri di hadapan hadirat Tuhan. Kami menaruh